Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Eyo Power. Oke teman-teman, untuk saat ini tank kembali pakai substrat ya. Dan settingannya masih sama ya, cuma nanti penyesuaian lagi ya. Untuk hari ini baru masuk teman-teman, yang mungkin agak keruan dikit dan kekuningan ya teman-teman. Jadi seperti ini, pakai substrat pasir lagi karena pakai keramik lama-lama bosen ya. Tank polos itu lama-lama bosen dan kurang natural aja sih bagi saya ya. Jadi untuk konten hari ini saya pengen bahas tentang heater ya. Jadi ada pertanyaan untuk komen ya. Nih, saya ada dua heater ya dari Ronson ya, 304 50 watt, dan ini dari Richon juga 50 watt ya. Nanti saya akan pilih mana sih, bagusan mana antara stainless dengan kaca. Ya, topiknya itu pemilihan heater untuk materialnya, bahannya dari kaca atau stainless. Unggulannya di mana sih gitu ya. Lebih bagus mana sih antara stainless dan kaca gitu ya teman-teman. Jadi di sini saya akan untuk jelaskan yaitu fungsi dasar pada heater ya teman-teman. Mungkin dari teman-teman di sini kurang tahu, seperti saya dulu juga kurang tahu dan cari-cari untuk apa sih fungsi dari heater ya. Jadi untuk fungsi dasar dari heater ini ya, yaitu pengatur suhu air di dalam tank ya teman-teman. Nah, ini pengatur suhu kenapa? Yaitu biasa heater ini digunakan ketika ikan sedang sakit atau masih ikan masih kecil ya. Jadi masih labil. Jadi untuk kontrol air ya, suhu air itu sangat penting ya teman-teman. Terutama ikan yang sakit ya. Ikan sakit pasti harus ada yang namanya heater. Mungkin kalian jika punya tank sebaiknya ada tank karantina ya. Kalau saya sih udah nggak pakai heater teman-teman, karena udah tank gede dan untuk tank karantinanya juga nggak ada. Jadi langsung seperti ini, kalau ada sakit ya diobatin semua. Karena kalau ikan sakit itu semua pasti sakit gitu teman-teman. Jadi fungsinya aja ya teman-teman. Jadi kalau ikan sakit lebih baik dikarantina untuk tank yang lebih kecil ya, supaya untuk heater segini ya 50 watt bisa backup untuk tank yang lebih kecil. Mungkin semeter 20 ya masih masuk teman-teman. Kalau udah ukuran tank 2 meter untuk 50 watt ini nggak masuk ya teman-teman. Jadi mungkin ada 100 watt dan lebih ya teman-teman untuk tank 2 meter. Jadi nggak berfungsi kalau sudah masuk di tank 2 meter pakai 50 watt teman-teman. Jadi fungsinya sebagai stabilizer ya, stabil suhu air di dalam tank teman-teman. Jadi kalau ikan masih labil itu sering stres dan gampang mati. Solusinya yaitu heater untuk stabil suhu supaya suhunya itu stabil teman-teman. Nah, fungsinya di sini ada tombol ya teman-teman, tombol putaran nih ya. Jadi di sini bisa disetting untuk 18 sampai 34 derajat Celcius. Jadi untuk tank predator biasanya untuk suhu standarnya yang bagus itu di antara 30 sampai 32. Itu paling bagus banget menurut saya teman-teman. Untuk di penyembuhan itu 32 sampai 33 teman-teman. Bisa nyampe max kalau pengen cepat. Tapi ya itu resikonya ya, resikonya cepat rusak ini teman-teman. Jadi oke-nya sih 32 nyampe 33 kalau proses penyembuhan. Misalnya white spot atau fin rot ya, body rot gitu ya. Jadi kasih obat, pakai Flavin ya, terus kasih heater di karantina ya teman-teman. Jadi itu prosesnya lumayan cepat jika ada heater penyetabil suhu. Biasa kalau nggak ada heater, suhu di dalam tank itu kadang hangat, kadang dingin banget, jadi ikan gampang stres. Apalagi ikan yang masih kecil, mungkin baby ya, baru menetas, itu sangat membutuhkan heater ya. Terutama ikan yang sakit juga teman-teman. Jadi seperti itu fungsi dasarnya ya, fungsi basicnya heater ini teman-teman. Oke ya teman-teman, kita lanjut lagi ya. Mungkin di sini teman-teman belum tahu ya, jadi cara mengetahui heater ini bekerja dengan baik ya. Jadi yang pertama di sini ada indikasi lampu. Lampu biasanya ada warna merah. Di sini juga ada lampu warna merah di dalam sini ya teman-teman. Kalau yang bagian kaca ada di bodinya ini teman-teman.
Kalau yang stainless biasa ada di dalam ini nih, nyala nih. Biasa oranye atau merah ya. Nah, lanjutnya kalau udah lampunya udah hidup, berarti udah nyala. Terus ke bagian bawah ini. Di bawah ini ada spring yang melingkar, ya ini tujuannya sebagai pemanas ya, pemanas di heater. Jadi supaya untuk menaikkan suhu jika suhunya air ini rendah teman-teman. Jadi fungsi heater ya tadi stabil suhu air di dalam tank. Jadi kalau suhunya udah turun dingin, dia akan stabilkan lagi untuk suhu yang lebih baik teman-teman. Nah, di sini akan timbul yaitu reaksi gelembung ya, reaksi gelembung pada heater di bawah sini, di bagian spring ini ya, atau per ini yang melingkar, dia akan keluar gelembung-gelembung kecil yang banyak, yaitu prosesnya sedang terjadi kerja ya, kerja dengan baik teman-teman. Jadi keluar gelembung kecil-kecil ya di bagian sini. Semakin banyak semakin bagus, berarti heaternya itu bekerja dengan baik ya teman-teman. Nah, di sini ada settingan ya, bisa diputar. Jika untuk suhu maksnya di 34 ya, bisa di fullin teman-teman. Di sini bisa di fullin, otomatis nanti air cepat panas ya, cepat panas, cepat hangat. Dan lampu di sini akan mati ya, otomatis mati sendiri, akan turun lagi suhunya kepada posisi yang stabil. Dia akan hidup lagi. Kalau terlampau dingin, dia akan hidup lagi dan menstabilkan lagi suhu air tersebut, teman-teman. Jadi seperti ini ya. Oke, sama kegunaannya sama ya. Nanti mungkin saya akan jelaskan untuk pilih mana sih untuk kaca atau stainless ya. Jadi seperti itu teman-teman. Kalian dari sini paham mungkin ya, paham ya. Kalau kalian sudah punya pasti kalian paham di sini ya. Di sini akan keluar buih-buih kecil yang banyak. Ini adalah proses penghangatan air di dalam tank, menaikkan suhu ya. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Mungkin teman-teman di sini dan komen sebelumnya pilih mana sih, stainless atau kaca ya. Menurut saya untuk rekomendasi saya pilih stainless. Alasannya kenapa teman-teman? Oke, saya bahas di bagian heater kaca ya. Oke, heater kaca kalian harus hati-hati. Hati-hatinya apa? Saat kalian sedang ganti air ya. Ini adalah heater yang wajib dicelup ke dalam air. Fungsinya untuk pemanas air. Ya, otomatis kalau heater ini sampai nggak terendam air, otomatis kaca ini akan panas ya, panas. Reaksinya panas, kaca ini panas banget, dan ketika kena air dia akan meledak. Nah, itu teman-teman bahayanya pakai yang kaca ya, meledak ya. Oke, kalau mungkin kita nggak ada, mungkin kalau kita lagi gosok-gosok terus ini meledak di depan kita, bagaimana teman-teman? Nah, ini kembali ke safety-nya. Oke, mungkin dari segi harga untuk kaca ini lebih murah dibanding stainless ya. Tapi kembali lagi ke safety, keamanan dalam hobi teman-teman. Jadi kalau untuk kegunaannya kita hati-hati sih nggak masalah pakai kaca. Mungkin kita teledor gimana ya. Jadi untuk jaga-jaganya sih saya rekomen stainless ya teman-teman. Jadi itu kekurangannya dari heater kaca teman-teman. Jadi bahaya banget jika heater ini sampai nggak terendam, terus sudah panas terendam air, dia akan meledak. Jadi seperti itu. Jadi saya rekomen untuk pakai heater stainless. Nah, material stainless ini lebih berat karena ini pakai stainless full. Nah, terus untuk bagian stainless ini pakai stainless full, jadi otomatis akan cepat panas, cepat hangat airnya teman-teman. Jadi untuk wattnya ya 50 watt itu cukuplah bagi saya untuk menghangatkan air, menstabilkan suhu air ya teman-teman. Jadi untuk harganya sih emang lebih mahal ya untuk bagian stainless, tapi kita kembali lagi untuk fungsi dan keamanannya ini lebih bagus. Walaupun ini nggak terendam air, pasti ini akan rusak, nggak meledak ya teman-teman, nggak meledak, cuma rusak ya, nggak akan panas lagi. Jadi itu teman-teman. Jadi kalau kalian tanya pilih mana sih, kaca atau
stainless. Saya jawabannya rekomendasi stainless. Dari segi aman ya, dan untuk proses pemanasannya ya, penghangatannya itu lebih cepat dibanding kaca, teman-teman. Oke lah, harga berbanding sedikit nggak ada masalah menurut saya, teman-teman. Jadi rekomend pilih stainless. Oke, jadi seperti itu. Mungkin untuk video ini bisa menjawab jawaban kemarin ya, komentar kemarin untuk pilih mana sih, rekomend mana untuk stainless atau kaca heaternya ya. Jadi rekomend pakai stainless, entah tank predator atau yang lainnya, saya rekomend stainless ya. Oke, jadi untuk menurut saya kegunaan heater ini lebih baik pada saat ikan sakit ya. Ini saran saja untuk kalian dari saya. Jangan manja ikan dengan heater. Oke ya. Ikan akan selalu sehat jika pakai heater, tapi kalian lihat sendiri untuk budgetnya mungkin PLN ya, meteran akan naik, teman-teman. Jadi untuk ikan yang pakai heater itu akan kecanduan. Jadi kalau nggak pakai heater itu akan stres. Jadi kalian nggak usah manja banget dengan ikan ya. Jadi alami sajalah. Jadi suhu ruangan kadang hangat kadang dingin, biarin saja, teman-teman. Jadi nggak usah terlalu manjain ikan dengan heater ya. Jadi seperti itu. Fungsi heater sebagai stabil suhu dan pemanas. Jadi untuk ikan sakit dan ikan labil saja. Jangan sebagai berhari-hari dipakai, nanti ikannya jadi cengeng, teman-teman. Kalau nggak pakai heater nanti bisa stres. Jadi seperti itu ya. Untuk tank yang saya punya ini nggak pakai heater, udah tank ukurannya besar. Nah, cara menanganannya gimana sih jika terkena sakit? Nah, untuk sakit tersebut ikan bisa diketahui, ikan mojok. Jika mojok bawah stres, ketakutan. Jika mojok atas bom amoniak. Jadi cara penyembuhannya gampang ya. Untuk bom amoniak biasa difilter, untuk stres kagetan biasa di lampu. Dan untuk white spot kalian bisa lihat sendiri di sirip finnya, bisa kalian lihat sendiri. Jadi penanganan ketika ikan yang saya punya sakit di tank yang besar ini, saya hanya mengandalkan Ekriflavin ya. Cukup 4 tutup botol ya Ekriflavin dituang ke dalam tank ini ya, dia akan sembuh sendiri ya. Jadi untuk kita sendiri yang piara dari kecil, kita pasti tahu karakter ikan sakit ya. Jadi kalau ada ikan sakit, gejala sakit, saya langsung kasih Ekriflavin ya. Kalau heater nggak masuk, pasti kalau 50 watt ini nggak akan hangat ya. Air di dalam tank ini dengan kapasitas yang besar itu nggak bakal hangat, teman-teman. Mungkin 100 watt lebih baru air di sini bisa hangat nyampe 30 derajat. Jadi untuk tank yang saya punya ini cukup pakai Ekriflavin. Itu obatnya yang saya pakai, teman-teman. Tanpa garam juga, saya nggak pernah pakai garam ya. Jadi ini murni sih, murni pakai kalau sakit ya, pakainya Ekriflavin. Jadi itu saja yang mungkin bisa saya sharing untuk heater ini, teman-teman ya. Heater antara stainless dengan kaca ya. Tetap ya rekomend stainless ya. Jadi itu ya teman-teman yang bisa saya sharing ya. Terima kasih banyak lah untuk kalian semua yang sudah kasih saran, masukan dan lain-lain ya. Terima kasih banyak, kalian terbaik. Ya mungkin kalau ada salah mungkin saya mohon maaf. Mungkin kalau ada tambahan kalian bisa komen-komen di bawah ya. Jadi apa fungsinya lagi gitu ya. Jadi kalian bisa komen-komen, teman-teman, tentang heater ya, 2 heater ini, teman-teman, stainless atau kaca ya. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan saat ini. Kita lanjut ke video berikutnya ya. Sampai jumpa, teman-teman. Mungkin untuk berikutnya saya pengen bahas marking nih. Bahas marking ikan bebas ya. Gimana sih cara naikkan marking supaya lebih tajam, lebih gelap. Jadi gitu ya, teman-teman. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk kalian semua. Mantap.